Rizal bisa hidupkan kameranya? Apa rusak kameranya? Ya, silakan. Ya Buria kemarin nyeritain tentang jenis apa tuh limbah domestik, terus cara penanganannya, terus juga dikasih contohnya kayak di Jepang gitu Pak. Coba didetailkan kembali. Apa sih yang apa materi terkait dengan limbah domestik, bagaimana penanganannya? Coba di resume lagi. Buria ngejelasin tentang kayak limbah domestik itu yang contoh tentang penanganan eh, kotoran gitu Pak. Kayak misalnya di kayak speed tank gitu Pak. Jadi limbahnya itu diurai oleh mikroba yang ada di speed tanknya, jadi nanti hasil buangannya itu nggak terlalu kotor gitu loh Pak. Apa jenis mikroba yang digunakan? Untuk mikrobanya saya lupa ya Pak. Terus Mohon masa maaf. itu aja? 4 kali pertemuan masa itu aja? Rizal? Selain biotank juga ada pencemaran limbah rumah tangganya Pak. Limbah rumah tangganya itu kayak misalnya kayak limbah-limbah organik gitu, kayak misalnya kayak sisa-sisa makanan itu diolah lagi biar bisa mungkin dijadiin kompos kayak gitu. Untuk airnya juga lebih dilakukan penyaringan agar bisa dibuang ke lingkungan, terus tidak mencemari lingkungan gitu Pak. Apa hubungannya sama laut itu semua? Hubungannya mungkin karena kan eh, air yang biasa dibuang itu, terus sampah-sampah juga biasanya akan berakhir di laut gitu Pak. Jadi kalau misalnya ibarat walaupun nanti ke laut, limbahnya itu nggak terlalu ngerusak ke laut gitu, karena sudah melalui proses penyaringan atau proses yang lebih. Saya belum paham nih, kalau itu kan umum aja semua, yang nggak kuliah juga tahu itu. Kemarin kuliah nih, kan pasti dikasih detail itu. Kalau yang itu pasti tahu semua lah. Tanpa kuliah juga tahu, harus disaring dulu sebelum ini. Nggak perlu ini kan, paham lah itu ya. Valentio belum ada jawaban apa-apa nih, Valentio. Gimana nih? Iya Bapak, ini di chatnya nggak bisa kirim ke everyone atau ke siapapun Pak. Ya ngomong aja lah kalau itu sekarang. Apa yang tadi bicara, sekarang udah lancar suaranya. Oke. Jadi yang pencet itu Buria ngejelasin tentang kayak bioremediasi gitu Pak, penggunaan mikroorganisme untuk mengatasi pencemaran tersebut. Terus juga Buria Coba hidupkan kameranya, Valentio. nanti nge-lag nggak apa-apa Pak? Ya coba hidupkan dulu. Jangan pesimis dulu. Nanti sudah nggak bisa baru. Iya Pak, udah Pak. Ya, lanjut. Oke, terus Buria abis itu tentang upaya bioremediasi, kemudian tentang menjelaskan sedikit tentang aplikasi bioremediasi, Pak. Terus kita sempat dikasih tugas untuk nyari jurnal tentang penanganan oil spill gitu, Pak. Gimana nanganinnya? Ada yang pakai bakteri, tapi Buria emang jarang ngajar sih, Pak. Jadi Buria yang dia. Enggak, Iya, kan sudah diberikan materi. Kalau nggak ngajar diberikan materi sama Buria kan. Yang saya tanya apa yang diberikan enggak oleh sih. Buria gitu loh.
Itu aja Pak yang diberikan Bu Ria. Masa cuman ngomong penanganan, masa judul-judulnya aja dikasih tahu? Memang nggak ngajar apa cuma ngasih judul aja Bu Ria? Ngajarnya cuman sebentar aja sih Pak. Jadi nanti di aplikasi bioremediasi itu ada dijelasin sedikit tentang penggunaan bakteri gitu Pak. Ya bakteri apa? Bakteri indigenous. Hmm? Bakteri indigenous terus yang merupakan hasil isolasi bakteri yang dilakukan di laboratorium gitu Pak. Terus sama bakteri komersial produk yang biasanya itu digunakan untuk menjaga kualitas air danau. Gitu-gitu Pak. Ya gitu-gitu gimana sih? Iya, itu aja. Coba ini Terus kan Bu Ria 4 kali identifikasi ngajar bakteri. ini. Bu Ria 4 kali pertemuan sudah. Iya, Nah, dalam 4 kali pertemuan itu apa saja? Masa Bu Ria cuma ngasih judulnya aja? Kan nggak mungkin. pencemaran minyak. Terus Heeh. kan pertama kan Bu Ria ngajar pencemaran minyak. Terus kayak penyebabnya dijelasin. Ya penyebabnya apa? Proses Jelasin dong. pencegahan. Jelasin dong Penyebabnya penyebabnya itu apa gitu. kebocoran, kecelakaan, kayak gitu Kebocoran Pak. apa? Kebocoran apa? Kapal, kecelakaan kapal yang bisa menyebabkan tumpahan minyak. Apa masalahnya sama minyak Terus dengan laut ini sebenarnya? kan minyak bisa menghalangi itu organisme-organisme yang Menghalangi ada di gimana? Menghalangi itu iya, gimana maksudnya? maksudnya ada minyak nih di atas permukaan air. Nah, Hmm. ada kayak berang-berang atau apa, hewannya saya lupa. Itu tuh bisa kena minyak terus jadinya tenggelam terus banyak yang mati gitu, Pak. Siapa yang tenggelam? Masa kena minyak bisa tenggelam? Iya, Minyak kan bukannya masa jenisnya lebih masa jenis air laut. iya karena Minyak menyebabkan layak kan hewan dia? itu kalau nggak salah Mineral. berang-berang atau apa, itu jadi nggak bisa bergerak terus jadinya tenggelam gitu, Pak. Terus apa lagi masalahnya? Terus Minyak setahuku kalau nggak ada berang-berangnya di sana, nggak ada mamalia lautnya di sana, apa masalahnya sama minyak? Kan minyak misalnya kalau banyak misalnya di pelabuhan, di pesisir lah gitu loh. Apa masalahnya dengan minyak? Nanti jadi sarjana kelautan ditanya sama teman-teman di rumah, "Itu ada minyak gimana tuh nanti?" Gitu loh. Ditanya sama panitia, "Gimana nih ada minyak? Apa yang terjadi ini nanti?" Nanti ngomongnya berang-berang, padahal sana bukan habitat iya, berang-berang. Iya makanya. itu aja sih, Pak, yang saya tangkap Itu aja. dari iya, Masa ini udah kuliah mau terakhir, saya nggak ngasih materi saya aja nih, saya mau saya nge-review semua mikir apa yang sudah dikasih oleh Pak Gusnara, Bu Widi, Bu Ria. Nanti saya ngasih juga kayak gini juga nanti. Ngasih materi nggak ada yang masuk. Acak aja nih sekarang. Ide Ayu Jifani. Oh, langsung hilang. Ida Ayu Jifani. selamat pagi, Bapak. Ya, pagi. Silakan hidupkan kameranya. Boleh hidupkan kameranya. Baik, Bapak, sebentar, Pak. Baik, Ida Ayu Jifani. Apa sih yang saya masih tertarik untuk bertanya terkait dengan materi yang diberikan oleh Bu Ria? Untuk materi yang dijelasin sama Bu Ria tuh, yang pertama tadi sama kayak yang dijelasin Kak Valentino tadi yang tentang masalah oil spill itu Pak. Nah, masalah dari oil spillnya itu bisa mengganggu hewan kayak terumbu karang gitu Pak. Mengganggunya tuh Kak, dia
dia akan menyumbat pori-pori hingga zooxanthellae Santellae nggak bisa nyari makan, terus nanti jadinya mati gitu, Pak. Nah, habis itu Kalau nggak ada terumbu karang? Kalau nggak ada terumbu karang tuh bisa minyak tuh bisa susunan kayak susunan fisika, kimia dan biologinya gitu, Pak. Karena Ya jelas, minyak pasti punya susunan kimia. Yang dia hidrokarbon. Terus masalahnya dengan laut ini apa? Kalau dia nggak ada berang-berang tadi, nggak ada terumbu karang, gitu. Apa masalahnya? Karena kalau minyak misalnya kan minyak itu massa jenisnya kan lebih kecil daripada massa jenis air laut. Jadi minyak itu pasti dia akan mengambang. Tenggelam apa mengambang dia? Mengambang, Pak. Mengambang kan? Iya. Massa jenisnya. Jadi kemungkinan ke terumbu karang juga kecil sebenarnya kan? Iya, Pak. Karena dia mengambang di permukaan laut, ada kemungkinan minyak yang mengambang tuh kayak halangi jalannya sinar matahari yang masuk ke laut, Pak. Ya, itu Mengganggu ya. fotosintesis. Mengganggu ekosistem yang ada di bawahnya kan ya. Karena Iya, dia Bapak. menghalangi. Ya. Iya, Jadi Bapak. ada fitoplankton dan sebagainya yang di bawahnya. Ketika fitoplankton nggak bisa mendapatkan cukup sinar matahari akan terganggu, zooplanktonnya juga akan terganggu, ikan-ikan lainnya juga terganggu. Ini kan masalah rantai makanan juga kan, yang ujung-ujungnya juga nanti ngomongin berang-berangnya, nanti ngomongin terumbu karangnya juga nanti, ya. Iya, Ekologi, ya itu secara umum lah paling mudah kita bisa jelaskan. Anggaplah kita ada masyarakat yang ya memang tidak paham terkait dengan itu. Kan nggak ngomong kalau nggak ada terumbu karangnya gimana? Ya terumbu karang juga tidak ada di semua tempat di pesisir. Berang-berang juga tidak ada di semua tempat di pesisir gitu. Ya. Jadi saya pikir itu penting dan juga terkait dengan kandungan oksigennya ya. Oksigen pada perairan. Ini kayaknya kok cuma itu aja. Pasti ada yang lain lagi yang dikasih Buria. Saya tanya yang lain lah. Makasih. Pengen tahu dari Mas yang lain lagi nih. Ini 2000, angkatan 2000. 2000 berapa nih? 2020 ya. Ada angkatan mahasiswa angkatan 2018. Berarti ini ngulang. Oke, saya tanya Selvi Dwi Septiarini. Selvi. Iya, selamat pagi, Pak. Yang mana nih Selvi? Saya nggak kenal ini sama Selvi. Kalau nggak ditunjukin kabarannya. Iya, sebentar, Pak. Mohon waktu ya Belum sebentar. siap, mau cermin dulu. Oh, enggak, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Baik, Selvi, sebelum Buria siapa yang ngajar? Sebelum Buria ada Bu Widi, Pak. Bu Widi ngasih materi tentang apa? Ya, mungkin saya lihat catatan saya sedikit ya, Pak. Untuk Bu Widi sendiri itu, pertama Bu Widi sama halnya dengan Buria. Bu Widi kan terkait minyak bumi itu bisa berasal dari hewan fosil, biologi dan geologi. Kemudian di sana Bu Widi juga menjelaskan bahwa minyak itu dapat masuk ke laut melalui hidrokarbon. Nah, di sana minyak laut itu bisa masuk diakibatkan dari adanya bahan bakar fosil, kemudian di sana juga adanya aktivitas pabrik, kemudian di sana juga Bu Widi menjelaskan bahwa pencemaran laut bisa berasal dari runoff, kemudian yang terakhir itu pencemaran laut dapat berasal dari transportasi laut seperti itu. Kemudian Bu Widi juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dari pencemaran laut yang dapat diakibatkan oleh manusia, salah satu
satunya sudah saya jelaskan tadi itu berasal dari runoff, kemudian juga dari adanya transportasi kapal, di mana transportasi kapal itu dapat berasal dari kecelakaan kapal sehingga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut. Seperti itu, Pak. Kemudian Bu Widi juga menjelaskan terdapat beberapa dampak akibat adanya pencemaran laut. Yang pertama yaitu adalah dampak ekonomi. Di sana dampak ekonominya itu berasal dari pariwisata, seperti itu. Itu adalah hal yang sangat signifikan yang dapat kita lihat bahwa pencemaran laut itu dapat berdampak terhadap pariwisata. Kemudian selanjutnya sudah yang seperti dijelaskan tadi bahwa dampak kerusakan ini juga dapat dari kerusakan lingkungan, mulai dari kerusakan ekosistem di bawah laut, kemudian juga kematian pada fitoplankton yang dapat berpengaruh terhadap sumber oksigen. Untuk dampaknya sendiri itu diklasifikasikan menjadi 2. Itu ada dampak mikro dan dampak makro. Untuk dampak mikronya sendiri itu dampak kecilnya itu dapat mengubah rantai DNA pada ekosistem yang terdapat di dalamnya. Kemudian makronya itu tadi sudah yang seperti dijelaskan oleh Valen, itu terdapat mamalia itu bisa tenggelam karena adanya berang-berang burung laut, seperti itu. Kemudian dampak pada ekosistem pesisir seperti pada mangrove itu dia dapat menutupi daunnya, jadi kayak dia tuh bisa merubah struktur daunnya. Jadi karena kalau sudah mohon maaf Pak, jadi kalau sudah mengubah struktur mangrove-nya, jadi mangrove itu tidak dapat berfotosintesis dengan baik. Kemudian seperti itu Pak. Kemudian juga ada terkait pencemaran logam. Iya, bagaimana Pak? Ya, silakan lanjut. Ya, baik Pak. Kemudian di sana Bu Widi juga menjelaskan terkait pencemaran logam berat. Nah, jadi sebenarnya logam berat itu dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis yang umumnya bersifat toksik. Nah, jadi kayak logam berat itu memang didefinisikan sebagai logam toksik karena dia memang dapat merusak kelestarian ekosistem yang terdapat pada wilayah pesisir. Nah, di sana juga untuk pencemaran logam berat itu bisa masuk ke satu sistem rantai makanan. Itu dikarenakan dapat mengendap pada sedimen. Nah, di sana juga pada pencemaran logam berat ini dibagi menjadi 2, itu ada adsorpsi dan absorbansi. Nah, jadi untuk adsorpsi sendiri ini dia itu bisa menempel di bagian permukaan. Kemudian untuk absorpsi sendiri itu dia masuk pada jaringan. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika masuk pada jaringan ini tidak memungkinkan untuk dapat mengubah struktur DNA pada ekosistem di perairan itu sendiri. Dan untuk logam berat sendiri ini sebenarnya larut atau tidaknya itu bergantung pada pH yang terdapat pada logam beratnya. Itu sih Pak. Untuk sebenarnya Bu Widi kemarin menjelaskan kayak ada struktur tentang elemen-elemennya sendiri, tapi saya itu hanya mengerti sedikit, saya nggak terlalu ngerti semuanya. Jadi di sana kayak ada kation yang mudah larut, kemudian Bu Widi juga menjelaskan kationnya, seperti itu sih Pak. Kation dan anionnya sebenarnya yang Bu Widi jelaskan, tapi karena Bu Widi tahu itu bukan ranahnya untuk pencemaran, jadi Bu Widi cuma menjelaskan secara umum saja, tidak menjelaskan secara detail. Oke. Baik, jadi tadi sudah disampaikan. Ini Maulida Zakiamata. Jadi tadi Selvi sudah, makasih Selvi sudah mencatat dengan baik. Terima kasih kembali Pak. Bahwa kuliah online ini berjalan apa enggak sebenarnya. Saya mau tanya, kok hilang tadi? Siapa namanya tadi? Maulida. Ayo. Maulida. Iya, baik Pak. Pagi Pak. Ya.
Silakan Bagaimana Pak? Maulida, apa yang tadi disampaikan oleh Selvi? Kalau dari yang saya tangkap Pak, beberapa Ya. Silakan tunjukkan kameranya Maulida. dari aduh kerudungnya jelek banget lagi. Dari pencemaran hidrokarbon sendiri itu kalau dari yang saya catat sebelum-sebelumnya itu kan dijelaskan dari Bu Widi sendiri itu ada definisi perusakan laut. Lalu ada minyak bumi atau hidrokarbon yang merupakan senyawa organisme hasil proses biologi dan geologi. Itu terdiri atas berbagai senyawa yang memiliki susunan fisika, kimia, dan biologi yang berbeda dan digolongkan menjadi minyak mentah dan minyak yang telah dimurnikan. Lalu ada pun sumber pencemaran minyak di perairan laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang toksitasnya itu relatif rendah seperti dampak pemukiman manusia. Lalu ada transportasi laut seperti kecelakaan tumpahan minyak yang inputnya lebih kecil, tetapi kejadiannya sendiri itu sangat luar biasa. Dan toksitasnya itu lebih bervariasi dan dampaknya sangat luas untuk lautan. Lalu ada pun rembesan minyak bumi alami yang inputnya lebih besar dan sangat jangka waktu itu sangat lama dan toksitasnya juga bervariasi. Lalu untuk pada dampak ekonomi pada tumpahan minyak sendiri itu menyebabkan turunnya ekonomi pada tempat rekreasi dan perikanan komersial, turisme, dan taman nasional. Dari saya itu dulu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Rihel Marcelin. Ya Pak. Ya, silakan di depan kameranya. Ya Pak. Rizal. Siapa panggilannya Rizal? Ya Pak. Rizal. Sebelum Bu Widi, materinya dikasih siapa lagi? Bu Widi yang pertama Pak. Yang kedua? Bu Ria. Yang ketiga? Bapak. Gimana nih? Ikut kuliah apa enggak? Kenapa Pak? Memang ikut kuliah ya? Bu, nomor 3 dosennya ya? Kenapa Pak? Memang bertiga ya dosennya ya? Iya, harusnya iya. Pak Gus Nara nggak ngajar? Enggak, Bapak, seingat saya. Nggak ngajar ya? Maaf Pak, saya menyela Pak. Apakah saya boleh? Ya. Oh ya Pak. Jadi waktu pertemuan pertama sama Ibu Widi kasih tahu tim pengajar untuk pencemaran laut itu ada 3 Pak. Bapak, terus Ibu Widi sama Bu Ria Pak. Waktu kontrak kuliah Pak yang pertama. Itu Pak. Terima kasih Pak. Artinya memang ada Pak Gus Nara ya? Yang tahun lalu berarti ya? Sepertinya lalu sih Pak, tapi untuk semester ini kemarin di tim pengajar yang dikenalkan itu cuma 3 aja Pak. Oke. Baik, kalau begitu Rizal, apa yang bisa dijelaskan dari 2 dosen yang sudah memberikan kuliah? Kurang lebih sama sih Pak, kayak yang udah disebutkan sebelumnya. Kalau mau Bu Ria, yang saya ingat itu beliau jelaskan tentang yang septic tank itu, pengolahan limbah rumah tangga, kompos. Beliau juga sempat ceritain
di rumah beliau melakukan kompos bahan organik dari sisa-sisa makanannya, kalau nggak salah ya, seingat saya. Terus kalau Bu Widi, yang paling saya ingat pencemaran hidrokarbon, yang minyak itu. Terus dikasih tugas juga perihal pencemaran hidrokarbon. Jadi saya belajar juga tentang kayak kejadian-kejadian tumpahan minyak yang lumayan masif, kayak Amoco Cadiz yang di Prancis, Pak. Terus ya kurang lebih itu sih, Pak. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan yang lainnya juga sudah bisa memahami apa yang sudah diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya. Apakah bisa dilihat slide saya? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Untuk pencemaran laut ini berapa SKS ya? Bisa, Pak. 2 SKS, Pak. 2 SKS. Iya, Pak. Baik, mungkin saya nanti akan berikan, karena saya harus memberikan materi berapa kali? Untuk materi Bapak sekitar 4 pertemuan, Pak, ditambah dengan UAS. 4 dengan UAS atau 5 dengan UAS? Sepertinya Bu Widi ngasih berapa kali pertemuan? Ibu Widi 4 pertemuan, Pak. Bu Ria? Ibu Ria 4 pertemuan dan satunya itu untuk UTS, Pak. 4, 5 berarti baru 9. Kita 9. punya pertemuan 16 kali. Iya, Pak. Kok dibilang pas ya? Oh ya, maaf, Pak. Betul, Bu Widi berapa kali pertemuan ya? 4 dengan ujian apa 4 belum ujian? Dari Bu Widi kemarin kami dikasih ini, Pak, setelah 4 dengan evaluasi, Pak. Evaluasi dari Bu Widinya, Pak. 4 itu termasuk evaluasi? Iya, Pak. Bu Ria beri 5 dengan evaluasi? Iya, Pak. Jadi baru 9. Saya ngasihnya 7 kali pertemuan di akhir bulan ini. Sebentar, Pak, soalnya kemarin untuk Bu Ria ini lumayan tercatat, soalnya banyak hari yang ibunya diganti gitu, Pak. Jadi pertemuannya, waktu Korma menghitung pertemuannya juga lumayan sulit, Pak, di-track yang sudah dia isi gitu, Pak. Jadi mungkin saya cek lagi di catatan saya, Pak. Ya, coba cek ya nanti, karena ini harus 16 kali pertemuan, entah pertemuannya dengan tatap muka atau dengan metode yang lain, nggak ada masalah. Tapi tolong dicatat ya. Jadi kayaknya sih nggak sampai 5 kali juga, nggak sampai 10 kali juga Bu Ria kan. Paling 5 kali paling banyak dah tuh. 5 atau 6 kali udah banyak sekali. Saya pikir Bu Widi yang isinya 6 atau 7 kali. Baik, Bapak akan memberikan materi terakhir, nanti akan lebih banyak kepada pencemaran sampah laut ya, pencemaran sampah laut. Jadi mungkin nanti pertemuan terakhir atau 2 kali pertemuan terakhir itu Bapak akan memberikan tugas lebih kepada praktikal. Artinya saya nggak tahu apakah mahasiswa ada, saya yakin sih mahasiswa nggak ada di Bali semua gitu kan, teman nggak masalah dia di tempat asal masing-masing gitu ya. Bapak akan memberikan tugas 2 kali pertemuan terakhir mungkin sampai pertengahan Desember ini, kemudian setelah itu akan Bapak berikan tugas akhir untuk melengkapi semuanya. Mungkin nanti itu malah menjadi banyak pertemuannya, karena 1 kali pertemuan kan 2 jam. Kalau Bapak memberikan tugas lapangan, nanti itu bisa menjadi 5 kali pertemuan gitu ya. Dalam 1 kali mungkin lebih dari 2 jam atau 4 jam. Baik,
untuk materi pencemaran laut, Bapak akan memberikan terkait dengan permasalahan sampah plastik ya di Indonesia maupun di dunia ini. Jadi sebelum Bapak lanjut ke materi ini, Rizky Eka Suryanugraha. Iya, Pak. Apa yang Rizky ketahui tentang sampah laut? Gimana, Pak? Apa yang Rizky ketahui tentang pencemaran sampah laut ini? Sebentar, Pak. Rizky bisa tunjukkan kameranya? Rizky bisa? Rizky? Halo? Iya, Pak. Iya, silakan. Benar, Pak. Loh, apa masalahnya? Pencemaran laut. Pencemaran sampah laut ini baru bangun atau bagaimana? Coba bisa tunjukkan kameranya. Bisa, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ya. Saya bicara bukan pencemaran laut, saya bicara pencemaran sampah laut. Karena kalau bicara pencemaran itu bukannya sampah. Pencemaran sampah laut, menurut saya bingung. Loh, kok bingung? Apaan bingung? Tahu sampah kan? Apa? Tahu sampah kan? Tahu, Pak. Laut tahu kan? Tahu, Pak. Nah, udah. Kalau kita berbicara pencemaran sampah laut, kemudian itu apa sih sebenarnya itu loh? Nggak serem-serem banget pertanyaannya juga. Nggak saya suruh buat rumus, nulisain persamaan, kan nggak gitu. Pencemaran sampah laut atau marine debris, menurut saya itu bisa dilakukan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut, Pak, yang mengakibatkan dampak buruk sedemikian rupa untuk seperti kerusakan kepada berlangsungan kehidupan di laut, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan juga terhadap kegiatan di laut, termasuk penangkapan ikan, gitu, Pak. Ya, oke. Apa kira-kira komentar atau pandangan Rizky terkait dengan sampah yang ada di laut, yang ada di wilayah Indonesia? Dari sisi ilmu kelautan. Menurut di Indonesia saya, ya, kita bicara Indonesia nih. Ya, Pak. Apa sih masalahnya? Kemudian apa yang terjadi? Komentar Rizky lah terkait dengan sampah laut yang ada di Indonesia. Komentar saya menurut sampah laut yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia seperti cukup parah, Pak. Karena menurut saya kesadaran setiap manusia di Indonesia juga belum cukup tinggi tentang tanggung jawab tentang itu, Pak. Jadi masih bisa berdampak terus buruk untuk kedepannya lagi, Pak. Saya merasa belum ada perubahan yang sangat signifikan tentang itu. Artinya sampah laut di Indonesia parah itu? Menurut saya parah, Pak. Kira-kira Rizky pakai indikator apa melihat ini parah? Dari beberapa jurnal yang tugas-tugas yang pernah saya baca juga banyak tumpahan minyak seperti itu, Pak. Sampah nggak bicara limbah. Pak. Ini masih belum connect ini, belum jumpa kayaknya Rizky ini.
Iya, Pak. Hah? Enggak, Pak. Saya dari tadi udah bangun. Apa nih? Apa indikasi yang Rizky gunakan menyatakan bahwa pencemaran sampah laut di Indonesia ini parah gitu loh? Nggak ada yang salah, saya cuma pengen nanya aja. Ini kan kita nih mahasiswanya akademisi nih, gitu. Di apa namanya, agen perubahan gitu kan. Tahu ini, berarti kritis lah gitu loh. Kira-kira bisa mengkritisi ini ada masalah ini. Kalau kita lihat data ini ternyata begini gitu loh. Kira-kira gimana Rizky? Kira-kira menurut saya masih perlu ada penanganan, Pak. Nah, pertanyaan saya tadi itu, kan Rizky bilang pencemaran laut di Indonesia ini parah, bahkan mungkin akan bisa lebih parah lagi ke depan. Gitu. Nah, kira-kira indikasi yang Rizky gunakan menyatakan bahwa pencemaran laut di Indonesia ini parah itu apa kira-kira? Saya kan pernah beberapa kali ke pantai juga, Pak. Sekitar sini saya merasa juga itu banyak tercemar seperti itu, Pak. Kalau tercemar ya, kalau parah, kira-kira gimana? Kalau tercemar ya, ada sampah di laut iya. Jangan kan kita nggak ngelola sampah sendiri. Pohon yang ada di pinggir pantai aja bisa menghasilkan daun. Ada daun, ada ranting kayu yang jatuh, itu pasti ada sampahnya gitu loh. Waktu saya lihat langsung itu banyak sampah-sampah dari manusia, Pak, dari apa yang dikonsumsi sama manusia gitu, plastik yang tidak bisa terurai di laut, Pak. Nah, kalau kemudian parah itu di mana parahnya? Apa? Parah itu tadi, indikator parah itu apa kemudian? Tadi kalau ada parah, ada yang tidak parah, ada cukup parah, ada yang baik, itu kira-kira kan? Iya, Pak. Kemudian kemudian lanjutannya Rizky bisa berkomentar bahwa kemudian ini akan semakin buruk gitu loh. Berarti ada indikasi nih. Apa ini yang digunakan indikasi kok bisa komentarnya bisa semakin buruk gitu kira-kira? Mungkin indikator salah satunya bisa jadi banyaknya hewan yang mati tercemar. Seperti waktu diteliti ada banyak isi plastiknya. Yang mana ini hewan yang mati tercemar? Hah? Gimana, Pak? Hewan mana nih yang mati tercemar nih? Saya bingung, Pak. Rizky, ini ya, bangun dulu, bangun. Nggak ada yang salah dengan, saya nggak menyalahkan komentarnya Rizky. Cuma saya ingin tahu saja perspektifnya Rizky ketika ngomong parah, ini apa kira-kira ini? Siapa tahu Rizky punya data, kemudian mungkin akan menjadi lebih parah lagi. Kira-kira Rizky punya indikasi apa ini? Ada apa ini kok indikasinya bisa semakin parah? Jadi saya ingin tahu, bukan berarti pendapatnya Rizky itu salah, enggak. Iya, Pak. Ya. Jadi nggak ada masalah di sana. Cuman mungkin jika kita menyampaikan pendapat, kira-kira ini saya tahu apa ini gitu loh. Atau pandangannya terkait dengan sampah non organik misalnya. Apa yang terjadi entah itu dari pemberitaan, entah itu dari jurnal, ya, atau bahkan mengalami sendiri misalnya, ya. Tidak diperbuat. Diki Septiadi. Makasih Rizky. Terima kasih kembali, Diki Septiadi. Diki. Pak. Silakan hidup kameranya Diki. Halo Diki. Ya. Diki di mana nih Diki? Di kosan, Pak. Kosan di Bali? Iya, Pak, di Bali, Pak. Asal dari mana Diki? Dari Pak, Sukabumi. Mana? Oh, Sukabumi. Sukabumi punya pantai ya? Ada, Pak. Bagaimana pantai di sana kalau dilihat dari sampah? Pantai di sana untuk kesadaran masyarakatnya masih belum itu, Pak, terhadap sampah gitu. Ya, ada bagaimana tuh? Masyarakat yang masih membuang sampah ke pantai gitu, Pak, ke laut, ke sungai. Langsung ke pantai?
Ya ada Pak sebagian. Hmm. Di wilayah tertentu tapi Pak. Oh, bukan Diki ya? Bukan Pak, kan saya di Bali Pak. Nah, waktu di Sukabumi maksud saya. Oh. Masyarakat sana Pak, ada sebagian. Sampah apa yang banyak? Kalau sampah yang banyak paling sampah bekas makanan ringan, botol plastik itu Pak, air mineral gitu. Kalau bisa dikomentari masalah sampah laut di Sukabumi, ya, dari hulu sampai hilir kira-kira seperti apa? Bisa diceritakan? Atau komentar langsung dari Diki sekalian? Mungkin kalau dari komentar mungkin dari masyarakatnya sendiri itu pun kurang care tentang sampah gitu Pak. Jadi kesadarannya agak cukup kurang sehingga membuang sampahnya jadi sembarangan, bahwa nanti aja ke laut kok pasti hilang, mungkin gitu Pak. Karena kalau sistem pengangkutan sampah ada di sana? Pengambunan sampah setahu saya ada. Pengangkutan. Oh, ada Pak. Dilayani seluruh desa ada di Sukabumi? Kalau untuk seluruh desa saya kurang tahu Pak. Di tempatnya Diki? Kalau di tempat saya ada sih Pak. Tiap 3 hari sekali. Keluarganya Diki sampahnya dibuang kemana? Kalau pembuangan akhirnya saya kurang tahu Pak. Nah, Diki, sampah yang di rumah Diki yang di Sukabumi, ini kan dengan keluarga tinggalnya kan? Oh iya Pak. Ya, sampah yang di keluarganya Diki ini dibuang kemana? Atau bagaimana sistemnya sehingga sampah di keluarganya Diki ini bisa terkelola? Oh, dikumpulin Pak. Nanti tiap 3 hari sekali suka ada yang gitu Pak. Suka ada memang langganan untuk diangkut? Ya, langganan diangkut. Sampahnya. Langganan diangkut. Diangkutnya berapa kali seminggu? Minggu 2 kali Pak. Seminggu, bukan udah numpuk itu sampah? Iya, truk sampah Pak. Nggak numpuk itu sampah? 3 hari sekali diangkutnya. 3 hari itu nggak numpuk sampah? Lumayan numpuk sih Pak. Kan pakai trash bag Pak. Oh, trash bag. Ya. Tapi nggak dipilah ya? Tidak Pak, digabung. Gabung. Oke. Jauh dari pantai Diki tinggalnya? Oh, rumah saya lumayan jauh Pak. Sekitar 30 menit. Oh, 30 menit. Iya. Jadi kalau tetangga dan sebagainya buang sampahnya di mana? Kalau dari kecamatan saya sama Pak, dikumpulin gitu Pak. Ntar dari kecamatan apa dari desanya tuh diambil gitu. Ada petugas yang ngambil. Kalau dilihat di lingkungannya Diki di sana, di lingkungan di got dan sebagainya banyak sampah nggak? Kalau di got masih ada sih Pak sebagian. Itu kira-kira kemana larinya tuh yang sampah-sampah di got? Gimana Pak? Kira-kira kemana itu larinya sampah-sampah yang ada di got? Sampah-sampah yang ada di got masih terbengkalai, kadang ada yang suka diambilin Pak. Baik, Diki. Terima kasih informasinya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi saya akan lanjut materi. Ini kita ini teman-teman di FKP ya, kita juga melakukan pemantauan sampah dari tahun 2014 sampai saat ini kita masih terus melakukan, karena kita di akademisi, jadi basis kita adalah data itu adalah dari hasil penelitian itu dilakukan dengan metode yang
bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan kita melakukan pemantauan, monitoring, assessment terkait dengan sampah yang ada di laut hampir wilayah di seluruh Bali, dan juga ada Sapir kakak kelasnya bahkan pada angkatan ini juga sedang mengambil skripsi tentang sampah laut, dan isu ini menjadi sangat penting sekali, dan kita juga punya kolaborasi dengan banyak institusi sebenarnya yang ada di internasional, baik dengan Australia, dengan Inggris, dengan Thailand, dan bahkan di Indonesia juga kita berkolaborasi juga dengan beberapa institusi baik universitas yang ada di Indonesia. Ya, ini salah satu yang kita lakukan di sebelum ke sini seharusnya materi. Baik, tunggu sebentar, saya harus cari materi yang dasar dulu. Baik, bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Bisa Bapak, bisa. Baik, kalau tadi berbicara tentang kesadaran masyarakat, nah ini kan salah satu yang menunjukkan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kita terkait dengan masalah sampah. Ya tadi benar sekali, kalau nggak salah Rizky ya tadi, di kesadaran masyarakat kalau ini masih tetap belum berubah, artinya ya memang kerusakan lingkungan kita akibat dari sampah laut ini akan menjadi semakin parah ke depan. Ya kalau kita lihat inilah salah satu indikasi yang bisa kita gunakan. Bagaimana ditempatkan larangan pembuangan sampah pada satu tempat, tapi malah sampahnya banyak sekali di tempat tersebut gitu loh. Nah ini kan satu ironi sebenarnya bagi kita. Ini adalah tantangan kita sebagai mahasiswa tentunya nanti yang paham sekali terkait dengan ekosistem, sistem ekologi yang ada di pesisir maupun laut, akan terdampak jika sampah tidak dikelola dengan baik dan kemudian sampah-sampah tersebut masuk ke habitat kritis kita, seperti tadi disampaikan ada terumbu karang, ada mangrove, ini adalah mangrove, kemudian misalnya seagrass, dan ini tentu akan mempengaruhi produktivitas perairan dan juga akan mempengaruhi produktivitas sumber daya perikanan kita, dan ini tentu akan mengancam ketahanan pangan, ketahanan pangan maupun keamanan pangan dari sumber daya yang bersumber dari laut. Nah ini merupakan tantangan kita bersama, lebih-lebih kita berada atau belajar pada bidang ilmu kelautan.
Kalau tadi berkaitan dengan definisi sampah laut, jadi kalau kita atau marine debris atau marine litter itu sama saja, marine debris, marine litter ini sama saja. Jadi itu didefinisikan sebagai persistent solid material, jadi materi sampah padat ya sebenarnya, atau materi padat ya, yang memiliki kemampuan untuk tinggal yang cukup lama pada perairan dan sangat susah untuk terdegradasi. Baik dia hasil dari pengolahan ya di pabrik dan sebagainya, dan masuk ke laut secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja gitu ya, ditinggalkan. Bukan hanya terkait dengan lautnya saja, tapi juga kalau kita bicara danau, ini juga masuk dalam kategori marine debris gitu kan. Jadi dia juga masuk ke dalam marine debris. Kenapa masalah sampah laut? Kalau kita melihat ke wilayah Asia Timur seperti Australia, Kamboja, Cina, Indonesia, dan yang lainnya, ini kita memiliki beberapa tantangan. Misalnya di Indonesia, kita masih bermasalah dengan tingkat kesadaran masyarakat, ya tadi disampaikan tingkat kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya juga pengambil kebijakan. Ya, pengambil kebijakan ya pemerintah yang juga pemimpinnya, dalam hal inilah policy maker-nya ya. Policy maker-nya atau decision maker-nya. Kalau kita bicara policy maker atau decision maker ini kan terkait dengan political will. Ya, terkait dengan political will. Jadi memang kemauan politis ya, baik oleh pemerintah maupun oleh mereka yang saat ini duduk di legislatif. Kita juga memiliki keterbatasan data, ya. Kemudian terkait dengan prioritas, karena Indonesia masih sebagai negara yang berkembang, prioritas pemerintah ini masih terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, masyarakatnya bisa makan cukup, tempat tinggal yang layak. Gitu. Ya ini ketika itu menjadi prioritas, mungkin yang lainnya menjadi tidak menjadi perhatian yang serius sebelumnya. Gitu. Padahal kemudian ketika kita bicara sampah ini juga akan terkait dengan masalah kesehatan masyarakat yang juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri. Nah ini sebenarnya agak susah memulainya dari mana kalau ketika kita bicara tataran sebuah negara yang masih berkembang. Jadi ini juga masalah. Kita juga di Indonesia memiliki kompleksitas wilayah geografi, karakteristik yang berbeda, adat budaya yang berbeda dari barat sampai timur ya. Jawa memiliki karakteristik yang berbeda. Di Jawa sendiri juga memiliki karakteristik yang berbeda. Sumatera, bahkan kalau kita bandingkan dengan Papua misalnya, tentu juga penanganan masalah sampah ini juga berbeda. Polisi-polisi yang bisa diberikan untuk efektivitas pengelolaan sampah juga akan menjadi berbeda. Nah, pendekatannya. Itu pendekatan teknologi juga menjadi penting, tapi pendekatan karakteristik masyarakat yang ada di dalamnya untuk dapat mensukseskan penggunaan teknologi juga menjadi sangat penting. Kerjasama koordinasi ini juga menjadi masalah ya, jadi barrier ya, di halangan ya sebenarnya. Kemudian apa gapnya? Ini juga terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Nah, ini juga menjadi isu ya. Penegakan hukum itu juga sangat lemah. Kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan, tetapi dia menjadi semacam mecan ompong yang tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak ada penegakan hukum. Penegakan hukum juga melihat keadilan kan, keadilan sosial. Nah, ketika masyarakatnya masih belum sejahtera, untuk makan aja susah, bagaimana kemudian kita bisa menegakkan hukum untuk
urusan membuang sampah sembarangan misalnya. Sangat tidak tidak bisa dihadapkan head to head antara Indonesia dengan Singapura misalnya. Singapura dia sudah tidak berbicara masyarakatnya bisa makan, tetapi sudah dalam tahap peningkatan kualitas hidup. Gitu. Ya ini tentu tantangan, bukan berarti Indonesia tidak bisa, harus bisa dan pasti bisa. Tapi itulah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian dari ini merupakan laporan dari United Nations of Environmental Program. Di dalamnya juga terkait biasanya kita tidak memiliki trajectory model yang bisa menunjukkan bagaimana pergerakan kemana dia sampah-sampah itu bergerak, dari mana sumber sampahnya, apa dampak sampah bagi ekosistem, terumbu karang dan sebagainya. Nah ini juga masih menjadi permasalahan di kita. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah mendesain badan atau lembaga yang jelas, yang bertanggung jawab terhadap itu. Ya, melalui rencana aksi nasional, melalui peraturan presiden terkait dengan penanganan atau pengurangan sampah plastik ke laut sebesar 70% di tahun 2025, maka telah dibentuk kemudian task force untuk itu. Task force untuk program pengurangan sampah laut melalui Kemenko Marves misalnya. Ya, kemudian terkait dengan campaign, terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi penting. Koordinasi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kadek Beni Wirayuda. Kadek Beni Wirayuda. Hadir, Pak. Ya, saya pikir kameranya. Kadek Beni Wirayuda. Iya, Pak, saya, Pak. Bisa di depan kameranya? Baik, Kadek Beni. Apa komentar dari yang sudah Bapak berikan 2 slide itu? Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Apa komentar yang bisa diberikan dari 2 slide yang sudah Bapak berikan? Tentang apa? Tentang Halo? Kadek Beni, bisa dengar suara saya? Sedikit terputus-putus, Pak. Jadi komentar tentang masalah sampah di laut nih, Pak, ya. Iya. Ya, yang 2 slide yang saya sudah berikan itu komentarnya apa? Saya sudah berikan 2 slide tadi. Komentarnya apa? Jadi menurut saya tentang pemodelan mikroplastik tersebut itu Saya belum bicara mikroplastik. Saya berikan 2 slide. Ada slide pertama dan slide kedua. Apa komentarnya? Tiba-tiba ke mikroplastik. Pak. Jadi tentang menurut saya tentang sampah di laut tersebut itu dari masyarakat sendiri masih kurang. Saya nggak pernah bicara tentang. Saya bicara tentang 2 slide yang tadi ada definisi, ada masalah foto, ada masalah gender gap dan needs yang Pak sampaikan tadi. Itu apa komentarnya? Jadi sampah laut itu
materinya sangat padat, itu memiliki kemampuan untuk tingkat cukup lama dan perairan sangat sulit untuk terdegradasi. Jadi sampah itu masuk secara langsung dan tidak langsung, maupun sengaja maupun tidak sengaja. Masalah sampah laut itu yang bertanggung jawab, terus penegakan hukum yang lemah, ekonomi masyarakat yang tidak memiliki model bisa menunjukkan sampah dari sumbernya, Dari yang ada Bapak dampak sampaikan terhadap tadi ekosistem yang ada. Jadi tadi yang Pak sampaikan itu komentarnya apa? Kita nggak suruh kade untuk membaca, itu kan baca dari teman kayaknya itu. Jadi menurut saya tuh bagus, Pak. Jadi Apanya bagus? terutama tuh slide pertama yang menunjukkan tentang pemantauan yang dari tahun 2014 itu sampai sekarang bekerja sama dengan banyak instansi. Terus yang lainnya? Terus dari pemodelan marine debris ini kita mengetahui pentingnya buat dilakukan sebuah analisis dalam pemodelannya. Apa pentingnya? Mohon izin, Pak. Apa nih? Apa pentingnya? Jadi pentingnya itu kita bisa mengetahui tentang sampah yang ada di laut karena sampah ini tersebut berdampak besar bagi ekosistem yang ada di laut. Enggak, apa gunanya model? Apa pentingnya? Kan tadi ngomongin model. Jadi penting model untuk apa? Lihat aja sampah juga kan sudah cukup. Ngapain buat model? Kalau cuman mau tahu aja. Jadi kan dalam melakukan pemodelan ini untuk bisa kita mengolah terus menanggulangi dan juga menanggulangi resiko yang diakibatkan oleh sampah itu. Terus mengetahui sebab dan akibat dari pencemaran sampah di laut pada suatu daerah. Jadi pentingnya kita menganalisis sampah tersebut. Oke. Ada yang memberikan komentar seperti apa yang yang Bapak ya? ingin memberi komentar. Ya. Baik, tadi Bapak telah menjelaskan pengertian dari marine debris itu ya, kemudian itu adalah material yang solid yang
ke dalam perairan secara sengaja tidak sengaja yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Maaf suaranya agak putus-putus ya. Oh ya. Bagaimana Bapak? Apa sudah jelas? Mohon maaf Bapak, internet Ya, saya ulang sekarang. Oke, baik. Tadi Bapak telah menjelaskan pengertian dari marine debris itu apa. Itu material solid yang masuk ke dalam perairan yang bisa bertahan lama, yang masuk secara sengaja ataupun tidak sengaja yang memberi dampak secara luas terhadap ekosistem. Lalu Bapak telah menjelaskan apa saja masalah-masalah sampah yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia itu masih banyak sekali masalah. Jadi yang pertama itu tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia tentang sampah yang ada kurang, padahal Indonesia sudah punya undang-undangnya, tidak ada Bapak telah katakan, tapi low political will, artinya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia itu kurang tegas. Artinya di sini kurangnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu juga masih kurangnya penelitian tentang sampah yang ada di laut, masih tidak adanya model pergerakan sampah, dari mana ke mana sampah itu berasal dan kemana sampah itu bergerak, itu kita belum ada penelitian lebih lanjut itu. Selain itu juga apa yang dibutuhkan untuk menanggulangi sampah yang ada di laut itu juga belum ada penelitian lebih lanjut. Selain itu dampak bagi ekosistem lautnya juga belum dijelaskan lebih lanjut. Jadinya kita masyarakat Indonesia itu masih banyak sekali permasalahan. Bapak terima. Halo. Hilang suaranya. Halo Bapak. Ya, tadi maksudnya memberikan komentar ya. Iya, tadi saya memberikan komentar tentang permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Ya baik, terima kasih. Nanti bagus sekali kalau sudah bisa semua itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, sama Bapak. Baik, jika tidak ada Pak lagi. Ya, siapa? Ya, halo, siapa? Halo. Ya baik, kalau tidak ada lagi, Bapak sudah kirimkan link absen untuk mata kuliah ini. Siapa ini? Siapa? Nggak ada suaranya ya. Silakan isikan link absen ya. Pak sudah berikan absennya. Bapak akan tutup link absen tersebut jam 12 atau jam 11.55. Jadi silakan dibuka link absennya. Bapak akan tutup link absen tersebut jam 11.55. Ya. Link absennya Bapak akan buka lagi sebentar dan akan Bapak tutup jam 11.55. Sudah? Sudah bisa dibuka? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Cuman belum bisa diisi sepertinya ya. Baik. Demikian dulu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Lagi sebentar link absen tersebut akan Bapak buka dan setelah 10 menit akan Bapak tutup kembali. Baik, demikian untuk hari ini. Bapak akan tutup room Webex ini. Sama Pak. Siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.